Salah satu kelebihan dari HP keluaran baru tentunya memiliki spesifikasi yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk juga berjalan dengan sistem operasi yang paling update juga. Tapi tenang, tidak semua HP terbaru dibanderol dengan harga yang tinggi, karena cukup banyak HP terbaru yang harganya murah, termasuk HP terbaru rilisan 2021. Nah, biar gak penasaran berikut Gadget MD akan coba rekomendasikan HP terbaru 2021. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan jika kami upload video terbaru seputaran gadget. Vivo meluncurkan dua versi HP kelas menengah Vivo Y53s. Satunya sudah 5G, dan satu yang lainnya berkonektivitas 4G. Yang ada di samping ini adalah versi 4G dengan SoC MediaTek Helio G80. Versi yang 4G ini cukup menarik karena membawa komponen dan fitur-fitur keren. Untuk layarnya, panel memang masih IPS, namun, layar Full HD Plus dengan bentang 6,58 inci tersebut punya ragam warna yang kaya karena tembus standar DCP-3 layaknya bioskop modern. Beralih ke masalah memori, RAM 8GB terbilang sudah besar. Sektor daya di Vivo Y53s 4G ini cukup membanggakan. Baterainya sudah besar, 5000 mAh. Masih didukung teknologi pengisian 33 Watt. Baru saja menetas pada Mei tahun 2021, Vivo V21 sudah banyak dilirik oleh publik. Bukan tanpa alasan ponsel ini punya kualitas layar yang membahana yaitu dengan penggunaan panel AMOLED 6,4 inci. Layar dari perangkat ini juga membawa laju penyegaran 90 Hz, sehingga aplikasi dan konten yang dijalankan dapat berjalan mulus. Sementara itu, kerapatan piksel yang tersemat pada ponsel Vivo ini mencapai 409 ppi. Ponsel dengan kamera belakang beresolusi 64 megapiksel ini ditopang oleh chipset MediaTek Dimensity 800U 5G dengan dorongan kartu grafis Mali G57, sudah pasti performanya dapat diandalkan. Vivo V21 membangun ruang penyimpanan berkapasitas 8GB dengan internal 128GB. Ponsel yang punya sidik jari di bawah layar ini disubsidi oleh baterai berdaya LiPo 4000 mAh. Infinix tidak pernah berhenti dalam menetaskan produk baru. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan Infinix Note 10 Pro NFC. Ponsel dari Infinix ini memiliki bezel yang terbilang tipis karena layarnya hampir memenuhi tubuh bagian depan yaitu 6,95 inci dengan penggunaan panel IPS LCD disertai refresh rate 90 Hz. Ponsel dengan sistem operasi Android 11 ini mewadahi sejumlah lensa untuk kamera belakangnya yang berkonfigurasi 64 megapiksel sebagai kamera utamanya. Sementara, untuk kamera depannya terletak di lubang kecil tepat di atas layar yang beresolusi 16 megapiksel. Performanya dapat diacungkan jempol berkat keberadaan chipset MediaTek Helio G95, berdaya 5000 mAh. Tidak ketinggalan, pihak Infinix juga merilis versi standar untuk perangkat di seri Note 10, bernama lengkap Infinix Note 10. Ponsel ini terlahir dengan membekal daya 5000 mAh disertai teknologi pengisian cepat 18 Watt. Dapur pacu dari ponsel ini meliputi chipset MediaTek Helio G85 dengan sistem operasi Android 11. Perangkat berlayarkan IPS LCD 6,95 inci ini hadir dengan pengaturan kamera utama yaitu 48 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu, terutama soal SoC yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85.
bukan Helio G70 sebagaimana Realme C25. Helio G85 mengandung GPU Mali G52 MC2 yang mampu berjalan hingga 1000 MHz, tidak seperti Mali G52 2E MC2 milik Helio G70 dengan clock speed 820 MHz. Artinya, Realme C25s berpotensi lebih bertenaga ketika dipakai untuk bermain game. HP 2 jutaan yang mampu mencapai kecerahan puncak 570 nit ini juga tetap kuat seperti Realme C25. Pasalnya, ia sudah lolos inspeksi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland, membuatnya bisa memberi kemampuan tertinggi paling tidak hingga 3 tahun pemakaian. Samsung resmi meluncurkan smartphone Galaxy A series terbarunya yaitu Galaxy A22 5G di Indonesia. Ponsel ini merupakan penerus Galaxy A21 yang dirilis pada April tahun 2020 lalu. Galaxy A22 5G mengusung layar LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni notch bergaya Infinity V yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Layar Galaxy A22 5G sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Di bagian punggungnya terdapat 3 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi berikut LED flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni tahun 2021. Chipset MediaTek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90 Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48 megapiksel sebagai kamera utamanya. Melihat spesifikasinya, Samsung Galaxy M62 cocok untuk pengguna yang banyak beraktivitas di luar rumah dan butuh HP dengan baterai besar. Karena HP Samsung terbaru 2021 ini dibekali baterai 7000 mAh, Samsung Galaxy M62 menggunakan layar AMOLED dengan lebar layar 6,8 inci, yang mendukung Full HD+, sedangkan performanya ditenagai prosesor Exynos 9852 yang disokong RAM 8GB dan internal memori 256GB. Dari sisi kamera, HP Samsung ini memiliki kamera utama 64 megapiksel, serta kamera depan 32 megapiksel.